Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua, siswa dan siswi Bapak. Pada sehat semua ya. Setelah liburan beberapa saat karena efek pandemi ya meningkat lagi PPKM, liburan mau enggak tetap aja dirubah ya. Selamat belajar kembali ke sekolah virtual. Ini sambil belajar bisa sambil tiduran ini. Maka kita akan coba membahas tentang dasar-dasar menjadi mekanik mobil profesional ya. Ada 10 prinsip menjadi mekanik profesional. Yang pertama yaitu penampilan yang profesional. Penampilan itu berarti kita dilihat oleh orang lain dari atas rambut ya sampai ke telapak kaki. Itu indikator tampilan yang profesional itu. Oleh sebab itu maka kita bahas satu persatu. Yang pertama topi yang bersih. Jadi topi ini ya, diusahakan betul-betul bersih. Ya. Dan topi ini berfungsi untuk mengamankan kepala ya, dari debu atau benturan-benturan. Kenapa ini bisa menahan dari benturan? Karena topi yang idealnya itu adalah topi yang dilapisi oleh plastik di dalamnya, ya, seperti helm. Ya, padahal ini adalah topi pad. Ya. Jadi kalau kita bekerja di bawah kendaraan, kepala kita aman dari benturan logam atau benda keras atau komponen mobil ya. Karena komponen mobil rata-rata dari besi kalau di bawah kendaraan. Yang kedua yaitu tentang seragam yang bersih. Nah, ini seragam itu harus bersih. Berarti kalau udah dipakai sehari, besok nggak bisa pakai lagi, langsung cuci ya. Jadi sambil cuci tangan, sambil cuci baju gitu kan. Kecuali ada laundry. Ya kan? Yang kedua yaitu berpakaian rapi. Ya, udah bersih harus rapi gitu kan. Berarti kan pagi-pagi itu betul-betul sudah disetrika paginya. Ya. Bajunya sudah disetrika sehingga rapi. Ya. Ini kancingnya atau ada resletingnya gitu kan. Ini rapi. Tidak ada yang dilipat celana maupun baju tangan panjang ini. Kalau tangan panjang, kalau tangan pendek nggak masalah, ya kan. Potongan rambut juga harus rapi. Ini rapi pendek ya, bukan rapi panjang, tapi rapi pendek. Rapi pendek ini untuk apa? Nah, ya, satu ya. Jadi kalau yang profesional tuh kelihatan rapi kalau pendek. Ya, kalau panjang cenderung tidak rapi. Kenapa? Karena kalau ketika bekerja berkeringat, ini rambut ini akan ke mata, menutup mata, sehingga tangan kita akan cenderung memegang rambut. Jadi pekerjaan lama-lama. Satu itu. Kedua, jika rambut ini masuk ke daerah yang berputar, maka kepala kita akan tertarik sehingga itu menimbulkan kecelakaan. Maka seorang mekanik ya ataupun kalian kerja di perusahaan, maka kalian rambutnya harus pendek dan rapi. Yang selanjutnya adalah sabuk ya atau ikat pinggang tanpa gesper. Jadi boleh pakai gesper, boleh. Tapi jarang ya mekanik ya pakai gesper ya. Kebanyakan di sininya bukan gesper, tapi karet nih. Ya. Kenapa tidak boleh pakai gesper? Yang ada tengahnya dan logam dari sini, ya kan? Karena kalau kita bekerjanya ya kondisinya lagi fokus di pekerjaan, kadang ini bisa menggesek bodi kendaraan. Ketika tergesek bodi kendaraan, lecet gitu ya, maka harga untuk memperbaikinya mahal ya. Itu bisa 700 ribuan, belum komplainnya ya. Jadi yang punya mobil itu pasti komplain ya. Terus lap bersih disaku. Ini lap bersih nih, jangan lap kotor ya. Disaku ini harus lap bersih karena untuk mengelap tangan. Jadi tangan kita sudah memegang komponen mesin, beban itu yang kotor, maka dilap dengan tanpa arloji dan cincin. Sama ya, arloji dan cincin juga sama. Jadi arloji ini kalau ada di tangan itu sama membentur bodi. Itu yang pertama. Dengan cincin. Yang kedua, itu sering terjadi kecelakaan kalau ada arloji dan jam tangan, cincin.
Ini kalau misalkan ngait ke benda yang berputar, ikut terbawa, itu hilang itu, tangan dengan jarinya. Ya. Yang selanjutnya adalah tanpa gantungan kunci. Jadi di seluruh area badan kita ini tidak boleh ada yang menggantung. Ya. Gantungan kunci atau kunci yang menggantung, yang kalian simpan di saku, belakang, depan, itu nggak boleh. Yang terakhir adalah safety shoes yang bersih. Jadi ini sepatu kerjanya juga yang bersih. Ya. Dan di safety shoes yang baik itu di depannya ini pasti ada logamnya, ya, ada plat untuk menahan jari kaki. Jadi kalau terkena benturan, jari kita. Itu saja yang akan Bapak sampaikan bahwa di pertemuan pertama itu bahwa seorang mekanik mobil atau mekanik kendaraan ya, itu harus tampil profesional. Kenapa? Karena mobil ketika masuk ke dalam bengkel itu mobil nggak ada yang murah. Mobil itu mahal-mahal, sama yang punya itu dilap, digosokin, wah, di ini tahu sama kalian misalkan seorang mekanik tangannya kotor dipegang-pegang mobilnya, komplain lah ya, dan dia tidak akan balik lagi. Kapok dia masuk bengkel sana, mobil saya kotor-kotor. Nah itu saja mungkin sebagai kesimpulannya bahwa kenapa kita penampilannya harus profesional, rapih dan bersih. Ya.